Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah 4 sosok perempuan mulia yang mengasuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak video berikut. Namun sebelum lanjut, jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan agar bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah kehidupannya, selain ibu kandung, yakni Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab, didapati ada beberapa orang perempuan yang mulia yang menjadi sosok ibu asuhnya. Siapa saja mereka dan bagaimana pula perannya? Dirangkum dari berbagai sumber. Berikut 4 sosok ibu asuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Suwaibah. Suwaibah merupakan budak perempuan dari Abu Lahab, yaitu paman Rasulullah. Dirinya dimerdekakan setelah menyampaikan berita gembira mengenai kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suwaibah menyusui dan merawat Nabi Muhammad hanya dalam beberapa hari saja, sebab Abdul Muthalib dan Aminah ingin Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang Badui. Jadi selagi menunggu perempuan dari pedesaan datang ke Makkah, Suwaibah menyusui Nabi Muhammad saat belita. Karena jasa Suwaibah tersebut, tidak heran jika Rasulullah menganggapnya sebagai ibu. Kemudian yang kedua, Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah adalah perempuan dari Bani Sa'ad Ibnu Bakri yang tinggal di daerah pendesaan dan menjadi ibu susu Nabi Muhammad sampai berusia 6 tahun. Semasa tinggal bersama Halimah, Muhammad belajar kasih sayang dan bahasa Arab yang fasih. Halimah juga menyusukan Hamzah bin Abdul Muthalib, sehingga paman Nabi itu adalah saudara susuan bagi Rasulullah. Halimah meninggal di Madinah dan dikuburkan di perkuburan Baqi'. Amir ibnu Watsilah Al-Kinani berkata, "Aku melihat Nabi membagi-bagikan daging di Ji'rana. Waktu itu usiaku masih kecil. Aku membawa tulang-tulang unta. Sekonyong-konyong datanglah seorang perempuan tua mendekati Nabi. Lalu beliau menghentikan aktivitasnya, menghamparkan sorbannya, dan perempuan itu duduk di atasnya. Aku bertanya, siapakah perempuan ini? Beberapa orang sahabat menjawab, dialah ibu yang menyusuinya dulu. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian yang ketiga, Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah ibu asuh Rasulullah. Nama aslinya adalah Barakah binti Sa'labah bin Amru bin Hisan bin Malik bin Salman bin Amru bin Nu'man al-Habsyiyah. Ia menjadi salah satu dari Syahabiyah Rasulullah. Barakah menjadi budak milik Abdullah bin Abdul Muthalib, tidak lain ayah Nabi Muhammad SAW, setelah menikah dengan Ubaid bin Harith. Ia dikaruniai seorang anak bernama Aiman. Kemudian masyarakat pun memanggilnya dengan Ummu Aiman, dan nama itulah yang banyak dikenal hingga kini. Ketika Aminah wafat, Muhammad diasuh oleh Ummu Aiman di bawah pengawasan kakeknya Abdul Muthalib. Baginda Nabi disebut sering memanggilnya dengan sapaan Ummah atau ibu. Bahkan Rasulullah sendiri pernah bersabda, "Ummu Aiman adalah ibuku setelah ibundaku." Ummu Aiman termasuk perempuan pertama yang masuk Islam. Kemudian yang terakhir, Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad, istri dari Abu Talib, paman Rasulullah SAW. Beliau adalah ibu angkat bagi Rasulullah karena sesudah kakeknya meninggal, beliau tinggal dan diasuh oleh pamannya itu. Meski Abu Talib tidak sempat mengucapkan syahadat,
Namun Fatimah binti Asad masuk Islam setelah suaminya meninggal. Beliau berbaiat dengan Rasulullah dan menjadi muslimah yang ikut hijrah ke Madinah. Rasulullah sering mengunjungi dan memberi Fatimah berbagai hadiah yang menyenangkan hatinya. Rasulullah diliputi kesedihan saat Fatimah wafat. Sebagai bentuk kasih dan penghormatan, Rasulullah masuk ke liang kubur Fatimah. Beliau melepaskan gamisnya, lantas diselimutkannya ke jenazah Fatimah, lalu merebahkan diri di dalam kubur di sisi Fatimah. Kupakaikan gamisku kepadanya supaya dia memakai pakaian surga. Aku merebahkan diri di sisinya agar dia diringankan dari siksa kubur. Selain Abu Talib, tiada yang perlakuannya lebih baik terhadapku daripada dirinya, tutur Rasulullah. Rasulullah tidak ada beda perlakuan terhadap ibu kandung dan ibu angkat atau ibu asuh ini. Sungguh tidak mudah mengasuh dan membesarkan anak. Kasih sayang, perhatian, memenuhi kebutuhannya adalah sebagian cara membalas jasa para ibu-ibu angkat, apalagi ibu kandung yang telah banyak berkorban demi kebahagiaan dan keberhasilan hidup seorang anak manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.